Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala syahra ramadana sayyidas syuhur wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa hasbunallahu ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Isya dan Tarawih yang saya muliakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha berkehendak. Atas kehendaknya lah sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir bersama-sama untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik salat wajib maupun salat sunnah itu sendiri. Hadirin yang saya muliakan, tanpa dirasa sama sekali sekarang sudah kita berada di malam 10 Ramadan. Mudah-mudahan saja kita tidak termasuk dalam golongan hamba-hambanya, hamba Allah Subhanahu wa taala yang hanya melaksanakan puasa tapi tidak mendapatkan pahala daripadanya. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamih illal ju' wal atash." Betapa banyak orang yang melaksanakan puasa tapi dia tidak rasakan, tidak ada manfaat dari puasanya itu kecuali yang dia rasakan adalah rasa haus dan rasa dahaga saja, lapar saja. Jadi ini mudah-mudahan kita jamaah Nurul Ihsan Tulu ini semuanya tidak mengalami seperti itu. Kita sepanjang kita melaksanakan puasa dengan ikhlas, iman, wa ihtisaban, insyaallah kita akan diterima puasa kita 1 bulan ini. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, pada malam ke-10 ini saya hanya ingin menyampaikan suatu cerita yang saya baca di dalam kitab Durratun Nasihin. Bagaimana ceritanya? Itu pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, mata rajulun, ada seorang laki-laki meninggal dunia. Kemudian sahabat-sahabat Abu Bakar itu berdiri untuk mensalati ini jenazah. Lalu kemudian apa yang terjadi? Diwattunna di omel mas sembayang nio di jenazah tiuya jenazah di tiuya jenazah dibatuna tiuya di jenazah. Ini sahabat Abu Bakar As-Siddiq pada ingin tahu apa yang ada di dalam kain kapan itu. Apa dilalang di kain kapan apa di ilalang. Naparesami di sahabat na nabitta sahabat na Abu Bakar As-Siddiq di
kalun dia. Di waktu nan wari kalun nau apa yang terjadi? Duk lalang ular, duk lalang yuya o. Nau lelei barona dio tahu. Nande daginna nahirup darahnya. Nande dio daginnau nahirup tu darahnya. Akhirnya di sahabatna Abu Bakar As-Siddiq melak inapate de ularo. Melak inapate de ularo. Tapi apa nawar khayyatun ya? Apa nawa ularo? La taqtuluni. Daun nasang pateya. Laisa li rambung wala khata'u. Tidak ada saya punya dosa dan tidak ada punya kesalahan. Innallaha amarani an u'adzibahu ila yaumil qiyamah. Yau nasanga nasiok Allah Ta'ala untuk mengadab ini orang sampai di hari kiamat. Masyahada di ularo. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mauamir para sahabatna Abu Bakar apa lek bak kesalahan nak tahu di anak muazab ye. Apa lek bak kesalahan na. Nah jawab tu minta ada ular menjawab dengan izin Allah moni talu kesalahan nak tahu di Apa kesalahannya? Yang pertama adalah idza sami'al adana la yaji'ul jama'ah. Muak mairangi azan di masjid, dia tidak terbetik hatinya untuk datang di masjid melaksanakan salat jamaah. Andai ada terbetik dalam hati nadi nalawak masiga-siga di masigi untuk melaksanakan salat jamaah. Sang napi tangi azan di Kemudian yang kedua, kesalahan yang kedua, la yukhruju zakata min malihi. Andang itu na pasusakka na barang-barang na di tahu di Yang ketiga adalah ia tahu selama hidupnya andang melu api dangi pau-pau na ulama. Anda melu berlang pau-pau na ulama. Nacu kang ini pau-pau na ulama. Hadirin yang saya muliakan, yang pertama tadi ini sami'al adana la yaji'ul jamaah. Orang yang meninggal hanya dia mendengarkan azan tapi dia tidak mendatangi masjid itu untuk berjamaah. Padahal ini salat jamaah adalah merupakan perintah Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita ini harus berusaha bagaimana agar kita bisa melaksanakan salat jamaah, karena salat jamaah ini adalah merupakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dimaknai palalui untuk diperhatikan diperhatikan supaya kita mengikuti sunnah
sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatul jama'ati afdalu min salatul fardhi bi 27 darajat. Salat jamaah lebih utama daripada salat sendirian 27 derajat. Begitu pahalanya itu luar biasa ini salat jamaah kita di masjid. Kemudian yang kedua adalah la yakhruju zakata min malihi. Anda terua na pasus sakak barang-barang na di tau dia. Sangga mek di barang-barang na tapi andai melo pasus sakak na. Jadi ini zakat ini merupakan kewajiban kita semua umat Islam. Kalau sampai nisabnya bulawatta ganai 85 gram 85 gram itu ya karena isi tahun nialai maka wajib keluar 2,5 gram, wajib keluar 2,5 gram diam bulawat tadi baik dipakai ataupun andian dipakai pada tu toma uang mak dipakai andian sakakna. Padahal untuk kehati-hatian ihtiyat nawa ulama mau pakai pasutnya sakakna mak lambi 85 gram ita tuan dita nana pandasa bulawat ta'o nawa pun Allah Ta'ala yaumah fi jahannama yauma yuhma alaihi fi jahannama, ketika barang-barang itu dipanaskan dari api neraka. Wa tuqwa biha, kemudian dijadikan setrika, kemudian dihaluskan ke kening dulu, kemudian ke lambung, lalu ke ruhur, punggung itu sendiri. Setrika itu barang-barang. Lalu dikatakan, hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Nah, sekarang ini rasai hasil simpananmu ini. Dan ini merupakan peringatan bagi kita yang punya harta dalek ba tahu punai bulawan ia lambi 85 gram andan di pasus sakakna mak pura tu minta orang sapus sakaknau cukup mapacim iri barang-barang tadi khud min amwalihim yuzakkihim biha, untuk mensucikan itu barang-barang. Dalek ba tahu ma'alai bulawan anda mil pasus sakakna, karena itu merupakan suatu hal yang sangat perlu kita lakukan. Ya, kami diturik tosugi mek di toriam barang-barangna, tapi anda mil pasus sakakna. Tuqwa bibah, rasai di napayari kepangkardusan iri bulawat tao, lalu disetrika kening, lambung dan ruhut punggung kita. Luar biasa sisana pun Allah Ta'ala. Jadi dengan demikian
kita ini sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu selalu waspada akan harta yang kita miliki, karena ini merupakan kewajiban kita untuk melaksanakan zakat fitrah di dalam kehidupan di dunia ini, supaya kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang ketiga adalah la yasma'u qaulal ulama. Andai melu apirtangi papauna ulama. Al ulama warasatul anbiya. Itu ulama adalah pewaris para nabi. Pewarisna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa napa ulama itu adalah merupakan fatwa yang perlu kita apresiasi itu, sehingga maupun ulama malah diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pak ulama tidak mungkin minta nami sialau dia rayang. Selalu ulama itu menyuruh kepada kebaikan itu sendiri, sehingga kita harus taat menaati namanya ulama. Ya. Alim ulama itu termasuk hamba Allah, tapi ada kelebihan yang dia miliki, sehingga kita tawammat tawe perlu kita mencontoh pada ulama-ulama itu sendiri. Yang mudah-mudahan cari tadi senantiasa menjadi pelajaran bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala ternyata memberikan ganjaran kepada orang-orang yang betul-betul lalai dalam melaksanakan kewajibannya di dunia ini. Dan akhirnya kita ini sebagai umat Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita terhindar dari semua itu, sehingga kita lepas dari siksaan ular yang begitu hebat, dahsyat, dan dia akan mengadab kita sampai hari kiamat, insyaallah. Jadi dengan demikian, kalau kita tidak seperti itu, maka insyaallah kita akan jauh dari azab itu sendiri. Ya, pada akhirnya saya mohon maaf karena saya tidak bisa salat tarawih di sini, karena saya harus ke Binanga. Kebetulan saya imam di Binanga. Saya ke sana untuk memimpin jamaah tarawih 20 rakaat. Demikian, terima kasih. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu muwaffiq lil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.